Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. 29 Rajab. Al-Imam Al-Bukhari wa Sahihul Bukhari. Berkenaan tentang wafat beliau. Dari Sayru Alamin Nubala, zikr wafatih. قال ابن عدي سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول جاء محمد بن إسماعيل إلى Khortang, satu desa Khortang ya, nggak tahu itu dialek bacanya kayak apa, saya nggak paham. Di kitab tulisannya Khortang, satu desa di Samargan. Wa kana lahu biha aqriba fa nazala indahum. Imam Bukhari datang ke desa itu, mampir di kerabat beliau. Fa sami'tu laylatan yad'u wa qad faragha min salatil lail. Allahumma innahu qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Ini setelah beliau mendapat ujian dari pejabat dan dari ulama-ulama yang tidak sepaham dengan beliau, sampai menyebabkan fitnah macam-macam, panjang ceritanya. Alhasil beliau berdoa ini setelah banyaknya ujian yang tidak tertahankan lagi. Allahumma innahu qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat faghbidni ilaik. Fama tamma asy-syahru hatta mata. Ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit buat saya, maka ambillah nyawa saya kembali kepadamu. Setelah beliau berdoa, tidak sampai 1 bulan beliau wafat, berpulang ke rahmatillah. Doa mustajab. Imam Bukhari ini serem kalau doa ini. Ya Allah, aulia sebetulnya beliau bukan hanya ulama ya, aulia juga. Para aulia itu ya ulama kalau amilin, kemudian zahidin, mengamalkan ilmunya zahir batin, ini wali. Bukan ulama lisan. Alimul lisan sih kan di suaranya saja dia ulama, hatinya tidak ulama, gitulah kira-kira. Kalau orang hati dan mulutnya ulama ya wali. Bukhari min haula'il kiram, alim rabbani. Orang-orang alim rabbani itu, ini pahami betul ini. Saya jauh dari merasakan ini, jauh. Ini meriwayatkan saja saya sendiri belum bisa, jauh masih. Tapi tahu ilmunya aja meriwayatkan. Kita ahlud dunia ini lebih betah di alam dunia daripada di sana. Udah ngaku aja lah, itu kita itu. Kita kalau disuruh milih, besok mau mati apa hidup? Ya pasti hidup. Kenapa? Enak di dunia. Kenapa tahu dunia enak? Kita rasakan. Orang suruh beriman bahwa nasi dengan lauk pauk yang menggiurkan itu enak, gampang, tinggal makan selesai. Amantu wa asyhadu, bahwa nasi ini enak betul. Bahkan bukan hanya amantu wa asyhadu, dzuktu, saya merasakan langsung. Gak butuh ilmu itu, makan aja udah langsung cerita. Amantu wa asyhadu, bahkan dzuktu, bahwa kopi ini enak. Itu kita bicara itu sempurna sudah. Ilman wa dzauqan.
ilmu, mengamalkan, minum kopinya, dzauq, merasakan. Tapi al-ladzah ba'dal maut, ini beda urusannya nih. Ini butuh iman. Iman kita lemah. Kita lebih yakin bahwa nikmat di dunia lebih enak daripada di sana kalau mau jujur. Lah, haula, orang-orang seperti Imam Bukhari kebalikannya ini. Mereka itu kuat imannya. Bahkan merasakan bahwa naimul jannah fil akhirah, kelezatan di surga jauh lebih dari kelezatan di alam dunia. Tidak bisa dibandingkan. Dalam pemahaman beliau-beliau itu, bukan hanya pemahaman, dzauq yang dirasakan oleh hati Imam Bukhari, tahu di sana lebih enak. Sehingga beliau doa itu enak gitu, tenang doanya. Allahumma innahu qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat faghbidni ilaik. Sebab tahu di sana jalan keluar yang luar biasa. Tidak bisa kita katakan nikmat dunia 50, akhirat 100, nggak bisa. Apalagi nikmat dunia 100, akhirat 100, nggak bisa. Nikmat akhirah kalau dibandingkan dengan nikmat dunia 1%, nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan, nggak ada contohnya. Saya dulu waktu ngaji tauhid di Giren kepada Syekhuna Ki Ahmad dan Syekhuna Kiai Hasani itu, sering beliau-beliau itu menerangkan bahwa tidak bisa dibandingkan, terus diberi contoh gitu. Nikmat akhirat, umpama di akhirat ada susu, di dunia ada susu. Ya ini berarti samalah rasanya? Enggak bisa. Yang sama asma saja, namanya saja. Itu juga saya temukan keterangan beliau-beliau itu di kitab siapa itu? Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Libris. Keterangannya sama gitu. Bila kalian, kata Sayyidi Abdul Aziz, ini arwi bil makna ya, masuk akhirat nih, nyoba minum susu atau nyoba buah delima tapi yang punya akhirat, punya surga. Habis itu nyoba dengan buah delima dimakan, susu diminum yang punya dunia. Kita akan kaget, kok nggak bisa dibandingkan? Mirip-mirip juga enggak gitu, kecuali namanya saja yang sama. Jadi jangan heran kalau orang-orang besar itu kalau sudah menghadapi musibah yang tidak ada jalan keluarnya, meminta pindah ke akhirat. Haula dzauqiyah, merasakan naimul akhirah itu luar biasa. Bukan hanya ilman, tapi dzauqan. Ini tambahan dari saya. Bagi yang suudzon, barangkali dengar cerita ini, kok Imam Bukhari mentalnya gitu ya, gak kuat ujian minta mati. Menghadapi orang-orang ini repot, ya Allah. Gulu syayatin. Gini loh, Imam Bukhari itu tidak menulis satu hadis kecuali beliau yang di kitab Sahih, kalau nggak salah tarikh juga itu, di salah satu haramain, illa yusalli rak'atain yastaghfirullah. Jadi bisa kita katakan orang yang hidupnya itu tidak lepas dari sholat istikharah, gitulah kira-kira. Saya menyaksikan ulama seperti ini tuh abah saya sendiri, tiap hari istikharah. Mau keluar istikharah, mau ke rumah satunya istikharah. Di Darul Hadis itu ada rumah belakang, ada rumah depan. Mau ke rumah depan itu istikharah. Mau ke ibu saya ngelindung istikharah. Ada memang ulama-ulama yang hidupnya itu selalu beristikharah. Wal Imam Al-Bukhari minhum. Kenapa Imam Bukhari senang mencatat hadis ketika beliau mengarang dan riwayat-riwayat di depan makam Nabi? Sebab beliau, ini pemahaman saya ya, seperti minta ditashih gitu loh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi dia mau meninggal. Enggak mungkin Imam Bukhari doa mati qoblal istikharah sebelum beliau yusalli wa yusallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti sudah, hanya enggak disebut di kitab.
Ya, kalau orang mendapat isyarah dari Nabi besar Muhammad SAW, dan ada juga kan cerita yang Rasulullah menanti Imam Bukhari itu di alam barzah. Ini pasti ada ini hubungan-hubungan batin sebelumnya antara Nabi SAW dengan khadimuhu Imam Bukhari, pasti ada lah. Hanya nggak dicatat di sini. Jadi jangan ada salah duga, salah paham. Kenapa kok Imam Bukhari minta meninggal? Jawab saya, adzina lahu rabbuhu jalla jalaluh wa adzina lahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah yanfa'ani wa iyyakum min barakatihi wa asrarihi fid darain amin lana wa lil ahbab wa li jami'il ummah wa liman sami'a hadzal kalam على الدوام في اللطف والعافية بلا محنة دنيا وآخرة. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.